warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi ke channel YouTube Andi Kesaka. Pada video kali ini saya ingin membuat video panjang tentang bagaimana cara bisa kuliah tepat waktu serta dia bisa mau melanjutkan studi ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Baik, pertama-tama dimulai dari SMK terlebih dahulu. Dari SMK itu anak-anak biasanya dimulai dari pendidikan lebih mengenal gimana sih karakter kita sebagai anak. Itu biasanya mudah bermain, mengikuti alur, mengikuti teman kan, sejak sampai ke tingkat yang paling tinggi yaitu kelas 2. Nah, di kelas 2 ini kita bisa mengenal jati diri kita, mengenal siapa diri kita, serta teman-teman yang baik. Terus oleh karena itu kita harus mampu berpikir positif, karena ketika kita dalam fase yang menuju tahap berikutnya yaitu fase kelas 3 ini, kita akan menentukan pilihan, yaitu dengan melanjutkan studi kita ke lebih tinggi yaitu ke jenjang mahasiswa, atau kita akan jadi pekerja. Pekerja itu dalam arti ya kita sudah dewasa, kita bisa mengasah skill kita dan lain sebagainya. Terus nah di situ kita mulai berpikir, apakah ada yang bilang setelah lulus SMA atau SMK ini melanjutkannya ke pernikahan atau ke pekerja atau ke pegawai atau ke jenjang kuliah perguruan tinggi, yaitu disebut dengan mahasiswa. Nah, di sini ada kata dua pilihan yaitu maha dan siswa. Maha itu dalam bahasa Indonesia yaitu dalam arti tinggi, ke tingkat yang lebih tinggi, pola pikir yang lebih tinggi. Siswa ya kita siswa sebagai pelajar. Jadi mahasiswa itu orang yang berpikir lebih dewasa, ke tingkat yang lebih tinggi, atau pelajar yang lebih tinggi. Nah, di dalam perguruan tinggi ini kita mengenal teman-teman baru. Misal teman-teman yang sudah di luar usia, bisa di atas kita, bisa di bawah kita, dan pemikirannya itu lebih ke arah yang lebih dewasa, atau dia bisa ada di kuliah itu dia ada atau semacam sudah ada pengalaman kerja. Kita bisa tanya-tanya, siapa tahu bisa dapat relevan biar bisa kita masuk ke dunia kerja, atau ingin fokus saja ke kuliah itu. Nah, di dalam kuliah ini ada beberapa jurusan. Nah, itu jurusan ini tergantung dalam minat bakat kalian, di mana masuknya kemana, arah tujuannya kemana. Nah, itu kalian harus pikir terlebih dahulu, sebab kalau kalian salah masuk di jurusan itu akan berdampak pada pemikiran serta masuk ke dunia kerja itu. Nah, setelah itu kita akan dihadapkan dengan dosen-dosen yang lebih galak. Dosen itu biasa disebut dengan guru ya. Terus ada lagi teman toksik,
terus lanjutlah ke semester 2, semester 3, dan naik sampai semester 6. Nah, semester 6 ini kalian akan dihadapkan dengan tugas-tugas yang lebih berat. Saya pun udah mengalami. Kebetulan ya bajunya alma maternya nggak tahu taruh di mana sama mama saya. Kebetulan saya juga alumni Unpam, udah lulus di tahun 2022 dengan studi saya 4 tahun dengan gelar S1 akuntansi. Di situ di semester 6 ini kita ada seminar proposal, terus apa tuh namanya, kayak studi banding gitulah. Di situ kalian bisa mengikuti sidang proposal dengan harus mengikuti ujian metodologi penelitian dengan nilai A. Kalau nilainya kurang metodologi penelitian ini, kalian tidak akan bisa ngikutin seminar proposal gitu di kampus. Pasti ada dong di setiap kampus ada seminar proposal gitu. Setelah itu kalian akan masuk fase yang paling awal, yaitu sidang proposal. Nah, itu di situ diuji apakah ini tema ini valid apa enggak, bagus apa enggak. Nah, di situ akan diuji sama dosen-dosen yang terakreditasi yang sudah mumpuni di atasnya. Nanti setelah itu kita masuk ke skripsi. Skripsi ini tahap yang sering mahasiswa itu sangat lalai mengerjakannya, sebab ada juga orang yang malas mengerjakan skripsi karena dia sibuk di dunia lain seperti kerja dan usaha dan lain sebagainya. Sebab karena skripsi ini akan menentukan kita lulus apa tidaknya dalam perkuliahan. Tapi selain skripsi ini, ada juga kampus menawarkan tesis dan metodologi penelitian. Penelitian ini kalian bisa berwirausaha. Tesis itu minat dan bakat kalian di mana, mata pelajaran itu akan diuji. Nah, itu namanya tesis. Terus di situ kalian bisa menentukan bagaimana sih cara biar bisa lulus itu dengan cepat waktu. Nah, kebetulan saya masuknya ke skripsi. Nah, di sini ujiannya paling berat. Sebab kenapa? Pertama, judul itu harus sesuai dengan apa kata dosen. Kedua, diuber-uber waktu. Dan yang ketiga, revisi dari mayor ke minor ke mayor. Nah, itu. Keempat, sidang ini karena kalau kita tidak bisa menjawab pertanyaan dari dosen dapat ini di mana, maka kalian akan mengulang skripsi kalian tersebut. Bisa jadi dosen itu dia bilang kamu plagiarisme, mencontek dari sumber yang tidak relevan. Itu sebab kenapa kalau kalian ingin mengerjakan skripsi dengan sungguh-sungguh, maka yang pertama, aturlah jadwal waktu. Jangan sampai kalian mengerjakan skripsi fokus tapi kalian berhenti di tengah jalan. Itu poinnya. Yang kedua, carilah sumber-sumber yang relevan, mengikuti apa kata dosen. Yang ketiga, kalau dapat dosen pembimbing
yang toksik, yang tidak mau dihubungin, maka kalian harus inisiatif untuk menghubungi dosen-dosen itu. Jangan kalian ingin menunda-nunda skripsi, sebab kalau misalnya kalian udah semester 8, nanti pemilihan kuliah kalian akan membengkak dan kalian bisa jadi tidak lulus sidang skripsi. Oke, begitu saja tips dari saya. Kurangnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.